Baik, kita lanjut ke presentasi modul yang kedua yang membahas tentang tema asesmen dalam kurikulum merdeka. Poin pertama yaitu membahas tentang konsep asesmen dalam kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka, penilaian menggunakan istilah asesmen yang diartikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Kurikulum merdeka menekankan pentingnya keterpaduan pembelajaran dan asesmen, terutama asesmen formatif sebagai suatu siklus belajar. Prinsip-prinsip pembelajaran yang digandengkan dan prinsip-prinsip asesmen mengindikasikan pentingnya pengembangan strategi pembelajaran sesuai dengan tahap capaian belajar peserta didik, atau yang dikenal juga dengan istilah teaching at the right level. Pembelajaran ini dilakukan dengan memberikan materi pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan pemahaman peserta didik. Tujuan dari diferensiasi ini adalah agar setiap anak dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dengan demikian, pembelajaran yang berorientasi pada kompetensi membutuhkan asesmen yang bervariasi dan berkala. Kemudian, prinsip-prinsip asesmen pembelajaran. Yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitasi pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Yang kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya untuk menjelaskan kemajuan belajar, menentukan keputusan tentang langkah, dan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran yang sesuai selanjutnya. Laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai, serta strategi tindak lanjut. Yang kelima, hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua atau wali sebagai refleksi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian, jenis-jenis asesmen dalam kurikulum merdeka. Yang pertama, asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik. Hasilnya digunakan pendidik sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Yang kedua, asesmen formatif. Penilaian atau asesmen formatif bertujuan untuk memantau atau memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, hambatan atau kesulitan yang mereka hadapi, dan juga untuk mendapatkan informasi perkembangan peserta didik. Informasi tersebut merupakan umpan balik bagi peserta didik dan juga pendidik. Yang ketiga, asesmen sumatif. Asesmen sumatif adalah asesmen yang dilakukan pada akhir pembelajaran. Asesmen sumatif pada jenjang pendidikan dasar dan menengah bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas atau kelulusan dari satuan pendidikan. Kemudian bentuk-bentuk asesmen dalam kurikulum merdeka. Secara umum, bentuk-bentuk asesmen dalam kurikulum merdeka terbagi menjadi dua, yaitu secara tertulis dan secara tidak tertulis. Adapun secara tertulis itu terdiri sebagai berikut. Yang pertama, jurnal, yang bertujuan untuk melatih kemampuan murid untuk mengorganisasi dan mengekspresikan ide atau pemikiran mereka dalam bentuk tulisan, memberikan kebebasan berpikir, dan menjadi alat untuk murid merefleksikan perkembangan mereka secara berkesinambungan. Yang kedua, essay, yang bertujuan untuk mengasah keterampilan peserta didik dalam menulis akademis, seperti mengembangkan argumen,
menyajikan bukti, mencari sumber terpercaya untuk mendukung argumen, dan menggunakan referensi dan tepat. Esei juga bertujuan untuk mengembangkan cara berpikir kritis dan analisis murid. Yang ketiga, poster, yang bertujuan untuk mendorong kemampuan murid untuk mengeksplorasi topik dan mengkomunikasikan pemahaman mereka dengan cara semenarik mungkin. Yang kelima, tes tertulis, yang terdiri dari soal multiple choice, kuis, dan lainnya. Kemudian, bentuk-bentuk assessment secara tidak tertulis, di antaranya yang pertama, diskusi kelas, yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi di depan publik dan mengemukakan pendapat, serta melatih peserta didik untuk belajar berdemokrasi, mendengarkan dan menerima pendapat orang lain yang mungkin berbeda dengannya, juga merespon pendapat tersebut dengan cara yang sopan dan simpatik. Kemudian yang kedua, drama, yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan seni peran dan berkomunikasi murid, mendorong murid untuk melihat sebuah masalah dari perspektif yang berbeda, sehingga dapat menumbuhkan jiwa empati dan berpikiran kritis murid. Yang ketiga, produk, dalam bentuk membuat model miniatur 3 dimensi atau diorama, produk digital, produk seni, dan lain-lain. Pembuatan produk ini bertujuan untuk mengembangkan kreativitas dan menanamkan pengertian mengenai sebuah peristiwa. Yang keempat, presentasi, yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan mendorong peserta didik untuk memahami topik presentasi dan mendalam. Yang kelima, tes lisan dalam bentuk kuis tanya jawab secara lisan dan tujuan untuk mengonfirmasi pemahaman murid dan menerapkan umpan balik. Kemudian, refleksi dan tindak lanjut pembelajaran dan asesmen. Asesmen terhadap perencanaan pembelajaran dapat dilakukan dengan cara sebagaimana dalam Permendikbud nomor 16 tahun 2022 sebagai berikut. Pertama, refleksi diri terhadap perencanaan dan proses pembelajaran. Yang kedua, refleksi diri terhadap hasil asesmen yang dilakukan oleh sesama pendidik, kepala satuan pendidikan, dan atau peserta didik. Refleksi diri, pendidik perlu melakukan refleksi diri terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dan asesmen yang telah dilakukan. Pendidik yang bersangkutan perlu melakukan refleksi paling sedikit 1 kali dalam 1 semester. Refleksi sesama pendidik, penilaian oleh sesama pendidik merupakan asesmen oleh sesama pendidik atas perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik yang bersangkutan. Hal ini ditujukan untuk membangun budaya saling belajar, kerjasama, dan saling mendukung. Sebagaimana refleksi diri, refleksi sesama pendidik dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 1 semester. Ini presentasi untuk modul yang kedua, dan kita akan lanjut ke presentasi untuk modul yang ketiga.